Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik anak-anakku sekalian, ya, sekarang kita masuk pada pelajaran tentang akhlak dan hadis, ya. Pendidikan akhlak dan hadis. Dan ini merupakan adalah pertemuan yang pertama, ya, pertemuan kita yang pertama. Dan kita juga masuk pada hadis yang pertama, yaitu membahas tentang iman dan istiqamah. Baik. Iman dan istiqamah. Para sahabat adalah orang-orang yang antusias mempelajari agama Islam. Antusias maksudnya sangat bersemangat, ya, dalam mempelajari agama Islam. Dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai segala sesuatu yang belum dipahami. Ya. Jadi para sahabat dulu ketika ingin melakukan sebuah amalan atau melakukan ibadah, maka pasti akan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana tata cara amalan tersebut atau ibadah tersebut. Ya, jangan sampai mereka salah ketika melakukan amalan-amalan itu. Ya. Antusias dan semangat para sahabat ini ditunjukkan oleh hadis berikut ini. Ya. Kita perhatikan. Kita baca. An Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Qal, qultu ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu ahadan ba'dak. Qala sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billahi summa istaqim. Artinya dari Sufyan ibnu Abdullah radhiyallahu anhu. Ya, jadi hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Sufyan ibnu Abdullah. Beliau berkata, ya, aku berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang Islam, di mana tentang sebuah ucapan yang aku tidak akan bertanya kepada seorang pun setelahmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian iqamahlah. Ya. Baik, jadi hadis ini menunjukkan betapa semangatnya para sahabat ketika bertanya tentang agama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selanjutnya ada biografi singkat, ya, tentang perawi ini, ya. Yang dimaksud adalah sahabat Sufyan bin Abdullah. Jadi nama dan nasabnya, ya, nama dan nasabnya adalah Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu. Di sini ada sepenggal kisah tentang perawi, ya. Maksudnya tentang sahabat Sufyan ini. Ya, di sini diceritakan bahwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ya, pernah menjadikan beliau sebagai amil zakat di Taif. Ya. Ini adalah sebuah kemuliaan besar
bagi sahabat Sufyan. Mengapa? Karena dipercaya oleh salah satu sahabat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Al-Khattab, yang saat itu adalah sebagai khalifah, ya, sebagai pemimpin umat Islam, ya, sebagai Amirul Mukminin, ya, ini setara dengan presiden di zaman sekarang ini, ya. Bayangkan seorang presiden mempercayakan beliau, ya, Sufyan ini, untuk menjadi amil zakat di Taif, ya. Ini panitia amil zakat ini tidak sembarangan, ya, karena orang-orang yang terpercaya, karena mengumpulkan harta, ya, mengumpulkan harta. Ini tidak sembarangan. Bisa saja harta yang dikumpulkan itu tidak disalurkan dengan baik, ya. Tapi karena dipercaya maka beliau ditunjuk oleh Umar bin Al-Khattab, dan ini adalah salah satu dari kemuliaan Sufyan ibnu Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu. Kemudian kemuliaan yang kedua adalah beliau juga meriwayatkan beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia juga termasuk salah seorang perawi hadis, ya. Jadi banyak hadis-hadis yang bersumber dari beliau. Nah, ini juga kemuliaan tersendiri, ya. Baik. Hadis di atas ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ya. Pada kitab Al-Iman, bab mengumpulkan sifat-sifat Islam. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban pada kitab Ar-Raqaiq, ya, bab wajibnya atas seseorang meminta kepada Allah kekokohan dan keistiqomahan, ya. Baik. Selanjutnya di halaman 9, perhatikan, lihat bukunya. Faidah yang bisa kita petik dari hadis tersebut, ya. Yang pertama adalah ini faidah-faidah hadis ini, disinilah kita banyak mengambil pelajaran, ya. Baik. Faidah yang pertama, ya, hendaknya seorang muslim antusias untuk menanyakan perkara agama yang belum dia ketahui, agar bisa beribadah kepada Allah di atas ilmu. Ya. Nah, ini seharusnya kita mencontoh para sahabat, ya. Ketika mereka ingin melakukan suatu ibadah, melakukan suatu amalan, maka sebelumnya dia bertanya dulu kepada orang yang lebih tahu, ya. Nah, dalam hal ini beliau para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, karena ingin menjaga agar ibadah mereka benar-benar berjalan di atas ilmu, ya, tidak sembarangan. Akhirnya salah ketika melakukan ibadah. Kemudian faedah yang kedua, ya, semangat para sahabat dalam mempelajari segala perkara yang memberikan manfaat bagi agama mereka, ya. Perhatikan, para sahabat sangat bersemangat mempelajari perkara yang memberikan manfaat bagi agama mereka. Bagi agama mereka, ya, bukan dunia mereka. Ini kebalikan dari kita di zaman sekarang ini. Kita justru lebih mengutamakan dunia daripada akhirat kita, ya. Mungkin anak-anakku sekalian juga seperti itu, ya. Lebih semangat mempelajari game daripada mempelajari Al-Quran, ya. Lebih semangat bermain daripada menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini seharusnya kita justru mencontoh para sahabat. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga adalah wajib bagi seorang muslim untuk istiqamah di atas ketaatan kepada Allah
Ya, ini kewajibannya dikatakan wajib agar istiqamah di atas ketaatan kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, ini wajib untuk istiqamah terus menerus. Istiqamah itu terus menerus. Tidak sebentar taat, sebentar tidak, ya. Sebentar rajin sholat, sebentar malas lagi, ya. Sebentar rajin menghafal Al-Quran, kemudian malas lagi. Ya. Ini bukanlah sesuatu yang istiqamah namanya. Jadi istiqamah itu dia terus menerus, ya, terus menerus. Kemudian yang keempat, ya, faidah yang keempat, Allah tidak akan menerima amalan seorang hamba selama dia belum beriman kepada Allah, ya, dan mau mengikuti sunnah Rasulnya serta istiqamah di atas ketaatan kepadanya, ya. Jadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amalan yang dilakukan dengan iman, ya. Percaya, ya. Sebagaimana pada rukun iman ada disebutkan ada 6, ya. Itu harus diyakini. Ya, setelah meyakini keenam rukun iman itu, barulah amalan-amalan seorang hamba bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak cukup dengan hanya sekedar beriman, tapi juga mau mengikuti sunnah Rasulnya. Jadi tidak sekedar beriman saja, tetapi harus mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini sunnah beliau. Ya. Kemudian yang terakhir harus istiqomah di atas ketaatan kepadanya. Ya, baik. Inilah penjelasan dari hadis kita yang pertama, ya. Dan di sini ada beberapa faidah yang sangat luar biasa yang bisa kita ambil, ya, dari hadis tersebut. Kemudian masih tersisa satu, ada 5, ya, ada yang kelima. Ternyata yang kelima itu wajib menggabungkan antara iman dan amal soleh, ya. Jadi keimanan dan amalan itu wajib digandengkan, ya. Tidak cukup hanya melakukan amalan saja, tetapi tidak beriman, ya. Dan tidak cukup hanya beriman saja, kemudian tidak melakukan amalan soleh, ya. Masya Allah, ada 5 faidah-faidah yang luar biasa yang kita dapatkan dari hadis di atas, ya. Baik, pada pelajaran akhlak ini, ya, ini ada latihan, ya. Silakan di halaman 9, ya, dan halaman 10, ya. Jadi ada latihan di halaman 9 dan 10 dari kitabnya. Silakan dikerjakan, ya. Silakan dikerjakan. Dan jika telah mengerjakan, silakan disetor, ya, ke nomor WA, ya. Nomor WA, ini nomor WA-nya, ya. Saya tuliskan. (0813 4003 7315), ya. Jadi tugas-tugasnya yang dikerjakan itu di store ke nomor WA ini, ya. Adapun pengerjaannya boleh langsung di buku cetaknya, boleh juga di buku tulisnya, ya. Tidak ada masalah. Keduanya boleh. Nah, saya rasa pelajaran kita untuk pertemuan pertama ini kita cukupkan sampai di sini, dan semoga ada manfaatnya, dan mohon maaf atas segala kekurangan serta kesalahan yang ada di dalamnya.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.